Semuanya dimanapun berada, saya mau menyapa setiap kita yang dengan setia untuk mendengarkan firman Tuhan lewat link YouTube ini yang ada di Indonesia maupun juga yang ada di luar Indonesia. Kiranya setiap kita semakin kuat dan semakin mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya! Firman Tuhan yang akan disampaikan yang akan menjadi berkat bagi setiap kita pada saat ini adalah bertema tentang 4 hal yang menjadi berkat yang Tuhan izinkan bagi setiap kita di balik pandemi ini. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, berbicaralah Engkau pakai mulut dan bibir hamba, basuh sucikan kuduskan dengan darah Yesus, dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga Engkau sajalah yang berbicara, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu, Engkau pakai mulut dan bibir hamba ini, layakkan dan berkenanlah Engkau Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan, setiap perkataan kalimat yang boleh hamba sampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Untuk setiap umat Tuhan, setiap kami, bukakan telinga kami, bukakan hati kami, dan jadikan kami Bapa mengalami akan Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Kristus Yesus Tuhan, dan kami boleh mengalami terobosan-terobosan dan kuasa kebangkitan yang bekerja dalam kehidupan kami boleh digenapi dalam kehidupan kami dan menjadi berkat. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 4 hal yang menjadi berkat yang Tuhan izinkan sesungguhnya terjadi di balik pandemi ini. Pertama yang saya dapat adalah bahwa Tuhan membawa setiap kita untuk mengalaminya secara pribadi. Hal pertama yang Tuhan izinkan yang saya dapat di balik pandemi ini, Tuhan mau setiap kita anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin selama ini kita mendengarkan Tuhan itu baik, kata orang lain. Tuhan itu luar biasa, kata orang lain. Tuhan itu murah hati ya, kata orang lain. Tuhan itu penuh kasih karunia ya, itu kata orang lain. Dan sesungguhnya di balik pandemi ini, Tuhan mau untuk setiap kita mengalami Dia secara pribadi. Seperti kisah Ayub yang dikatakan dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalau kita membaca kisah tentang Ayub di dalam Alkitab, dikatakan Ayub adalah seorang yang hidup saleh dan jujur. Tetapi dalam satu masa Tuhan mengizinkan dia bahwa ada iblis yang mencobai dia, sehingga dia harus mengalami namanya suatu penderitaan. Di mana dikatakan di dalam Alkitab diceritakan seluruh hartanya habis, bahkan anak-anaknya pun dia harus kehilangan anak-anaknya. Tetapi dalam satu masa, oleh karena dia tetap menjaga perkataannya, Tuhan mengembalikannya. Pada saat dia menghadapi hal itu, istrinya pun mengatakan kepada dia dan menghasut dia untuk mengutiki Tuhan. Tetapi dia menjaga perkataannya. Bahkan teman-temannya menganggap Ayub mungkin melakukan suatu kesalahan sehingga diizinkan penderitaan itu. Bahkan diceritakan juga di dalam Alkitab, Ayub mengalami suatu keadaan tubuh yang penderitaan yang luar biasa, sampai dia harus mengambil pecahan kaca untuk menggaruk tubuhnya yang penuh dengan bobrok. Namun dia tetap menjaga hatinya, sehingga satu masa Tuhan mengembalikan, memulihkan segala sesuatunya, anak-anaknya dikembalikan, harta benda miliknya, bahkan dikatakan dia mendapatkan berkat double porsi dari perjalanan dari ujian yang dia alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di balik pandemi ini, mari tetap kita jaga perkataan kita, mari tetap kita jaga kuasai lidah kita, sehingga kita boleh dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Di balik tantangan apapun, situasi keadaan apapun, mungkin sebagian dari kita mengalami waktu di masa-masa sulit pandemi yang lagi tinggi-tingginya keadaan, ada beberapa yang mengalami krisis atau pendapatan ekonominya yang mengalami suatu gejolak, mendapatkan PHK, sedangkan biaya kehidupan begitu tinggi, atau juga menghadapi suatu tantangan dalam rumah tangga, ataupun juga menghadapi sesuatu hal yang keadaan yang berduka. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya, karena Tuhan Yesus
adalah Bapa, adalah pribadi yang begitu mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kesulitanmu, bahkan saat engkau pun merasa saat ini engkau sedang dalam suatu keadaan yang jauh daripada Tuhan, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan, karena firman-Nya terus datang memberikan engkau kekuatan dan kemenangan. Kita hidup di dalam suatu zaman yang di dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin dalam perjanjian lama orang-orang perjanjian lama hidup dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kita hidup dalam perjanjian baru yang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, saat kita minta ampun kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan, menguduskan kita dan melayakkan kita untuk kembali datang kepada Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang terus dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, poin yang pertama di balik pandemi ini yang menjadi berkat bagi kita adalah Tuhan mengizinkan ini untuk membawa kita mengalami Tuhan secara pribadi. Bagaimana untuk mengalami Tuhan secara pribadi? Mari kita jaga perkataan kita. Mari kita jaga tutur kata kita, lidah kita, sehingga apapun yang sedang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membuat segala sesuatunya menjadi indah. Dan poin yang kedua yang Tuhan izinkan terjadi di balik pandemi ini adalah untuk setiap kita semakin bertambah imannya, semakin kuat imannya yang menghasilkan iman yang teguh dan kokoh. Haleluya. Saya percaya setiap kata katakan amin untuk menghasilkan iman yang teguh dan kokoh. Bapak Ibu, saya tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan dari setiap kita yang saat ini mendengarkan link YouTube ini. Tetapi saya percaya banyak dari Bapak Ibu yang semakin imannya semakin teguh, semakin yang imannya semakin kuat, sekalipun mungkin hampir-hampir menyerah. Tetapi ingatlah firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Saat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih mungkin mengalami suatu tingkat kejenuhan atau menghadapi suatu keadaan yang merasa lelah, datang kepada Tuhan lewat doa-doamu, datang kepada Tuhan lewat pembacaan firman-Mu dan renungan firman, maka dalam nama Yesus Roh Kudus akan memberikan engkau dan saya kekuatan baru, karena firman-Nya yang akan bekerja oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dalam kisah salah satu tokoh di Alkitab yang menguatkan saya mengenai suatu iman yang luar biasa, yaitu Daniel. Daniel ada dikatakan adalah seseorang yang memiliki roh yang luar biasa, dan dia memiliki suatu komitmen yang dia bangun sejak dari dia muda sampai dengan dia usia tua. Dikatakan dia datang kepada Tuhan 3 kali sehari. Dalam satu masa di usia tuanya, dia dipercayakan oleh Raja Darius menjadi salah satu pejabat dari 3 orang pejabat yang mewakili 120 para pejabat-pejabat dalam masa itu untuk pemerintahan kerajaan Darius. Namun 2 dari 3 pejabat yang dipercayakan ini, Daniel menjadi kesukaan, kesayangan dari Raja Darius. Namun hal tersebut membuat iri cemburu terhadap 2 pejabat lainnya, sehingga mereka berusaha menghasut Raja Darius untuk membuat suatu keputusan selama 30 hari hanya menyembah kepada Raja Darius. Mungkin hal tersebut dipandang baik oleh Raja Darius, namun hal ini adalah suatu umpan untuk menjatuhkan Daniel, karena mereka tidak mendapati satu hal kesalahan pun daripada Daniel kecuali ketaatan dan kesetiaannya untuk datang kepada Tuhan. Demi didengar Daniel keputusan ini, tidaklah Daniel berusaha untuk kompromi. Saya akan sejenak berhenti untuk tidak 3 kali sehari datang kepada Tuhan. Tetapi dia tetap setia untuk datang kepada Tuhan, sehingga hal ini didapati oleh 2 pejabat yang tidak suka kepada Daniel, melaporkan kepada Raja Darius. Dikatakan pada saat itu, oleh karena keputusan raja tidak dapat dibatalkan, sehingga Daniel pun akhirnya dimasukkan ke goa singa. Mari kita baca firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 11. Firman Tuhan berbicara, berkata begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Haleluya. Pada saat itu Daniel dimasukkan ke goa singa,
Dan pada saat dia dimasukkan ke gua singa, Daniel tidak mengalami luka atau tidak cedera setitik pun atau bekas cakaran dari singa-singa yang kelaparan. Oleh karena itu pagi-pagi hari banget dikatakan bahwa Raja Darius datang kepada Daniel dan menanyakan kabar Daniel. Dikatakan bahwa Daniel baik-baik saja. Segeralah Daniel diangkat dari gua singa dan kemudian dua pejabat lain yang berusaha menghasut Raja Darius untuk memasukkan ke gua singa, memasukkan dua pejabat ini ke dalam gua singa. Belum sampai ke dalam gua singa, dua pejabat itu bersama keluarganya langsung diterkam sama singa-singa. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata di dalam Daniel 6 ayat 27 ini, yang menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Lewat kejadian ini, iman Daniel semakin kuat, menghasilkan iman yang teguh dan kokoh, dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi setiap kita, tetaplah memiliki iman yang teguh dan kokoh, tetaplah percaya kepada firman Tuhan, sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum merasakannya, sekalipun kita belum menerima, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan dikatakan iman jika kita sudah menerimanya, tetapi iman adalah segala sesuatu yang belum kita terima, namun kita percaya kita akan menerimanya. Poin yang kedua yang saya dapat bahwa di balik pandemi ini, poin kedua hal yang menjadi berkat bagi kita adalah menghasilkan iman yang teguh dan kokoh. Bagaimana caranya? Mari miliki komitmen, tetap berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Spirit yang ada dalam kehidupan kita jangan pernah redup. Tetaplah menyala-nyala, tetaplah mengasihi Tuhan, dan tetaplah melayani Tuhan. Sekalipun mungkin engkau menghadapi suatu hal yang membuat engkau merasa jatuh, tetapi tetaplah bangkit. Karena firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh tidaklah sampai tergeletak. Kasih karunia Tuhan mengangkat hidupmu dan mengangkat hidup saya, memulihkan hidupmu dan memulihkan hidup saya untuk menjadi berkat dan menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan poin ketiga adalah di balik pandemi ini yang Tuhan izinkan setiap kita mengalami terobosan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mika 2 ayat 13, demikianlah firman Tuhan, penerobos akan maju di depan mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Sesungguhnya kalau mata rohani kita bisa melihat bahwa Tuhan berdiri di depan kita, Tuhan berjalan di depan kita, maka kita tidak akan takut dan khawatir tentang apapun. Masalahnya, kita dapat melihatkah Tuhan berjalan di depan kita? Terkadang keadaan dunia ini, keadaan yang kita lihat sekarang, membuat mata rohani kita tidak dapat melihat. Oleh karena itu, firman Tuhan berbicara bagi kita, jadikan Tuhan dan percayakan hidupmu, Tuhan yang menjadi penerobos atas kehidupanmu. Salah satu cerita yang menguatkan saya mengenai tentang terobosan ini adalah mengenai kisah seorang anak yatim yang kemudian diangkat dan berubah statusnya menjadi ratu, pengganti Ratu Wasti, menjadi permaisuri dari Raja Ahasiweros. Ratu Esther ini berlatar belakang seorang anak yatim piatu yang diangkat oleh saudara sepupunya Mordekai menjadi anaknya. Dalam satu kisah, Ratu Wasti dipecat menjadi dari kehidupannya sebagai ratu dari Raja Ahasiweros. Dan Ratu Esther inilah yang terpilih untuk menggantikan Ratu Wasti. Ratu Esther bersama Mordekai adalah berkebangsaan bangsa Yahudi. Dalam satu masa, seorang kepercayaan dari Raja Ahasiweros yang bernama Haman dipercayakan untuk mengatur pemerintahan kerajaan pada saat itu. Tetapi ada suatu keberadaan, suatu keputusan keadaan bahwa siapapun yang berpapasan dengan dengan Haman ini harus sujud menyembah. Namun Mordekai dikatakan tidak mau melakukannya. Sehingga dianggap sebagai Haman ini sebagai suatu penghinaan, sehingga dia berusaha berikhtiar untuk membinasakan Mordekai bersama bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Hal ini didengar kemudian oleh Ratu Esther, dan Ratu Esther mengumumkan untuk seluruh bangsa Yahudi mengambil suatu keputusan 3 hari tidak makan, tidak minum bersama Ratu Esther, dan dayang-dayang pun tidak makan, tidak minum selama 3 hari.
Karena adalah suatu keadaan yang dikatakan di dalam Alkitab diceritakan, jika raja tidak mengulurkan tongkat, tidak seorang pun dapat datang kepada dia. Namun karena kasih dan cinta Tuhan, satu masa akhirnya Tuhan menyatakan pembelaannya kepada Ratu Ester dan Mordekai. Yang tadinya sebelumnya Haman membuat suatu tiang untuk melakukan suatu hal di mana dia mau membunuh dan menggantungkan Mordekai di tiang itu. Tetapi di akhir cerita dikatakan, Hamanlah yang digantungkan oleh Raja Ahasiwerus di gantungan yang telah disiapkan oleh Haman sendiri. Haleluya. Dari cerita singkat ini kita dapat belajar bahwa di balik hati Ratu Ester ada sesuatu yang mulia. Dia tidak egois untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mau mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan, lakukanlah sesuatu yang bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi buat kepentingan orang lain. Jika engkau ingin mengalami terobosan dalam keuangan, di saat inilah, di pandemi ini, di keadaan yang mungkin tidak enak ini, keadaan yang mungkin tidak baik ini, lakukan sesuatu hal yang menabur, memberikan kepada orang-orang, membantu gereja-gereja Tuhan, mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan, jika memberkati orang-orang, sekalipun memang kenyataannya Bapak Ibu atau setiap kita juga membutuhkannya. Inilah waktunya kita untuk melakukan terobosan. Di balik pandemi inilah, di balik tantangan inilah waktunya untuk kita menuai terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Jika kita mau mengalami terobosan dalam keadaan rumah tangga, mari doakan rumah tangga yang goyah, kita goyahkan sehingga kembali pulih. Jika kita ingin mengalami terobosan di dalam hal pekerjaan, lakukan segala sesuatunya dengan terbaik, dengan hal-hal yang maksimal. Kita melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga kita mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Bagaimana untuk menghasilkan terobosan? Milikilah hati, milikilah doa yang bukan hanya berpusat kepada diri sendiri, kepada kepentingan diri sendiri, tetapi marilah kita mulai memikirkan, mulai berdoa, mulai memberikan perhatian lebih kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita lewat doa, lewat kehidupan kita. Kalau memang Tuhan izinkan kita punya berkat, kita dapat memberkati orang-orang yang tidak mampu, memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena kita boleh memberikan kekuatan-kekuatan lewat semangat-semangat yang kita sampaikan, sehingga lewat hal tersebut Tuhan mengerjakannya untuk setiap kita mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Saya mengajak setiap Bapak Ibu juga boleh membuka firman Tuhan di dalam Ester 7 ayat 1-6. Ester 7 ayat 1-6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Betapa dahsyatnya pembalikan yang Tuhan adakan, terobosan yang Tuhan kerjakan pada kisah Ratu Ester ini, di mana yang tadinya Haman mempersiapkan untuk Mordekai yang digantung, namun Tuhan membalikkan, di mana akhirnya Haman sendiri yang digantung di atas gantungan yang di mana Haman sendiri mempersiapkannya. Demikianlah firman Tuhan, Ester 7 ayat 1-6. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiwerus kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu.
Di ayat ke-7 dikatakan, lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, lewat kisah Ratu Ester ini, lewat kisah yang kita baca dari kitab Ester ini, ada suatu pelajaran yang luar biasa. Ada sesuatu yang mulia. Untuk mengalami terobosan, mari kita mengubah doa-doa kita. Tidak hanya berpusat kepada kepentingan diri kita. Mari kita mulai berdoa bagi orang lain. Mari kita mulai memiliki suatu simpati, empati kepada orang lain. Mari kita berdoa untuk Tuhan berikan hatinya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan bagi setiap orang-orang. Cinta kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Dan poin yang terakhir yang Tuhan izinkan di balik pandemi ini yang menjadi berkat bagi setiap kita, bahwa setiap pribadi kita mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi kuasa yang kebangkitan yang kita terima itu boleh membawa dampak dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus dikatakan sebelum dia menjadi seorang rasul, dia bernama Saulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Siapapun yang dia lihat sedang memberitakan Injil, dia akan berusaha binasakan. Tetapi pada saat dia mengalami suatu titik perjumpaan dengan Tuhan, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia berusaha untuk seluruh kehidupannya dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau dia tidak berusaha dengan sekuat-kuatnya, dia mungkin akan merasa terintimidasi. Wah, saya ini seorang penganiaya jemaat Tuhan. Saya ini seorang pendosa. Saya seorang yang jahat. Saya seorang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia berusaha, dia percaya, dia kenal kepada Tuhan. Dan lewat pandemi ini, setiap kita dibawa kepada tingkat pengenalan dan kedewasaan yang matang dalam Tuhan, sehingga kita pun boleh berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan yang kita alami akan membawa dampak dan menjadi berkat bagi orang-orang lain, sehingga pada saat kita berjumpa dengan orang yang lemah, orang itu akan dikuatkan oleh karena spirit dan semangat kita di dalam Tuhan. Orang-orang yang mengalami keadaan tekanan lewat kehidupan kita, mereka dikuatkan. Orang-orang yang mengalami suatu keadaan yang lemah tubuhnya, oleh kuasa dalam nama Yesus yang ada dalam kehidupan kita, kita boleh membawa kuasa kesembuhan itu bagi setiap orang-orang yang datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, ingatlah, setiap kita adalah hamba. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita. Tetapi marilah kita menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan, hamba yang menyenangkan hati Tuhan, hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau dan menjadi anak-anak kesayangan, anak-anak kesukaan bagi Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memampukan setiap kita. Oleh karena itu, firman Tuhan, poin keempat yang menjadi berkat bagi kita, setiap kita mengalami kuasa kebangkitan yang membawa kepada kemuliaan di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana Lazarus dikatakan 4 hari sudah berbau busuk, tetapi pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan mengatakan, singkirkanlah batu itu, dan Tuhan berkata, bangun dan bangkitlah. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata bagi setiap kita pada saat ini, mari kita menyingkirkan setiap batu-batu yang menghalangi kuasa kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap batu itu disingkirkan, kita bangun, kita bangkit, dan kita memberitakan firman Tuhan. Lewat kejadian ini, lewat pandemi ini, mari kita lebih giat untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita melakukan amanat agung Tuhan. Apa yang menjadi amanat agung Tuhan? Yaitu jadikanlah semua bangsa muridmu, dan
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Mungkin sebagai kita, sebagai orang-orang yang bukan bertugas di dalam membaptis, kita bisa membawa kepada gereja-gereja kita, kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi mari kita untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan. Kita memberitakan bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari lakukan amanat agung, lebih giat, alami kuasa kebangkitan Tuhan, dan jadilah berkat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya mengajak setiap kita berdoa. Bapak, hamba telah menyampaikan 4 poin, 4 hal yang menjadi berkat bagi kami di balik pandemi ini. Tuhan Yesus mampukan setiap kami untuk menjadi dan menangkap dan berada di dalam apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa segala sesuatu di dalam Engkau tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan mungkin sekalipun Tuhan, kedagingan kami mungkin menghalangi dan merintangi sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Tetapi saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang telah membeli kami dengan harga yang lunas dan tunai. Oleh karena itu, penebusan darah-Mu Yesus atas setiap kehidupan kami sanggup menggenapi setiap kehendak rencana-Mu yang suci, kudus, sempurna atas kehidupan kami, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, hamba berdoa setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, setiap kami mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga kami boleh berkata Tuhan baik bukan karena kata orang, Tuhan murah hati bukan karena kata orang, Tuhan melimpah kasih karunia bukan karena kata orang, tetapi karena kami mengalaminya secara pribadi, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang penuh melimpah dalam segala kasih karunia-Mu Tuhan. Dan poin yang kedua adalah setiap kami memiliki iman dan bertambah iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menghasilkan iman yang teguh dan kokoh. Tuhan mampukan kami dalam nama Yesus, bahkan setiap kami di balik pandemi ini, Tuhan membawa setiap kami mengalami terobosan-terobosan, baik terobosan dalam keuangan, terobosan dalam kesembuhan, terobosan dalam pemulihan keluarga, terobosan dalam pemulihan anak, terobosan dalam pekerjaan-pekerjaan, dan terobosan dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga kehidupan kami pun boleh menjadi berkat dan terang. Dan poin yang terakhir Bapak, bahwa di balik pandemi ini Tuhan kerjakan bagi setiap kami untuk menjadi kami menerima berkat Tuhan adalah kami mengalami dan menerima kuasa kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan yang kami terima daripada Tuhan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi dapat kami bagikan, dapat kami impartasikan bagi orang-orang sekitar kami. Pakai kami Tuhan menjadi agen-agen kerajaan surga. Pakai kami Tuhan untuk melakukan amanat agung-Mu. Pakai kami Tuhan, memberikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan dalam nama Yesus, kami bukan hanya menjadi pemberita firman, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan oleh kasih karunia, oleh penebusan darah Yesus Kristus. Mampukan setiap kami menggenapi dan mencapai sampai kepada tujuan rencana-Mu yang suci kudus dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang menghadapi satu keadaan yang mungkin lagi menghadapi keadaan tubuh yang lemah, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu dan katakan dalam nama Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, saya berdoa dan saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah-Mu Yesus yang saat ini tercurah, yang aku terima, kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap bagian tubuh saya yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi engkau yang sedang bergumul tentang pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi membukakan pintu-pintu berkat. Dalam nama Tuhan Yesus mencurahkan berkat-berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan dimanapun berada, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang hamba boleh sampaikan pada saat ini, setiap kami hanya berjumpa kepada Tuhan Yesus. Daripada mula berkat Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya, saya berdoa 4 poin, 4 hal dahsyat, 4 hal yang menjadi berkat di balik pandemi ini, boleh setiap kita menerimanya dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat kita yang agung. Tuhan Yesus memberkati.